Datang ke Widya Chandra, ke rumah dinasnya Ketum. Tadi ngomong diskusi, dia cerita soal sekolahnya, apanya, tiba-tiba keluar, Ki, besok jadi ketua DPD. Selamat datang di podcast bareng Kecep lo. Waduh, kali ini kita bersama yang muda dan gak baperan. Ini adalah politisi muda, termuda, ketua DPD PAN se-Indonesia termuda, Dwiki Ramadan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Bersama Prayudha Septiadi sebagai guest host kita. Kali ini kita bakalan bahas-bahas santai, bos. Real politik lucu aja, fun aja. Ini gimana caranya yang muda nih umur 21 tahun bisa jadi tuh. Gila, 21 tahun. Udah 21 tahun masih ngerjain UAS di kampus. Di Swiss. Lagi main salju, Lempar bola salju, bro. Gimana kayak waktu kita Iya. bisa nyemplung ke politik itu gimana sih? Wah, apa emang dari kecil suka? Jadi kalau ngomong politik, sebenarnya nggak ngalir tuh darah di politik. Nah, Mungkin ya orang tua ASN, kakek dulu ASN. Cuma gue tertarik politik itu baru kayaknya deh SMA. Karena cita-cita gue tuh SMP, dari kecil sampai SMP gimana cara bisa jadi dokter. Jadi nggak ada kepikiran jadi jangan jadi dewan, jadi politisi itu nggak punya pikiran. Tapi seiring jalan karena SMP gue target jadi dokter, SMA belum rezeki masuknya IPS. Jadi berubah ya awalnya suka baca berita aja detik.com apa, suka soal politik lah, keren-keren kan kayak dulu ngelihat kayak contohnya isu-isu terkini apa, termasuk dulu kan rame apa Setia Novanto dan lain-lain, itu suka baca aja ngikutin. Akhirnya gue lulus kelas 3 2016, masuk kuliah kampus, masih belum kepikiran nyalon. 2018 pada saat itu karena ada beberapa tetangga ya, karena kan gue tinggal di kampung tuh, jadi tetangga pada ngomong kayaknya kita di sini butuh ladang aspirasi deh, kayak begitu bilang. Tapi kan nggak mungkin saya, Bang Haji, saya kan masih muda benar, masih 21 tahun. Coba aja Ki, maju, siapa tahu aja emang. Itu senior tetangga tuh, artinya tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, ya sesepuh lah. Ada ngomong, kayaknya kita butuh keterwakilan di DPRD. Nah, landasan dari itu, ngobrol, izin ke orang tua. Ya jawaban orang tua, ya lu usaha aja sana, kalau emang niat lu begitu. Usaha aja, ya urusan kepilih nggak kepilih kan udah takdir itulah. Iya, artinya ya bro, gue kagak pernah ngomong di depan umum, nggak pernah namanya ngerti urusan sambutan dan lain-lain. Karena gue kan orang waktu SMA ya rada-rada bukan kayak ketua OSIS kayak gitulah, orang yang notabene bandel. Emang gue dulu bandel, suka berantem dulu tapi artinya nggak ada yang berkecimpung di sana, wajar. Iya, kan dulu kaula muda. Dulu mah beda mas sekarang. Kalau sekarang kan dilihat cewek tuh yang harus yang pintar, yang punya apa, terkenal, banyak duit. Kalau dulu kan apa jualan kita depan cewek kan gak begitu, beda. Duit kagak punya ya kita gagak aja. Nah, akhirnya belandasan dari situ 2018 masuk, era masuk PAN. Coba memilih PAN, kenapa nggak yang lain? Nah, karena pada saat itu melihat kesempatannya ada di PAN. Karena pada saat itu PAN itu nggak ada petahana. Secara kan kalau misalnya di April lu di Ciledug itu kan basisnya P3 cuma. Nah, gue ngeliat karena di situ waktu itu kenapa dari sekian banyak partai pertimbangannya di PAN. Karena di PAN waktu itu petahananya nggak ada. Waktu itu ada Bu Ella tuh dia maju ke provinsi, akhirnya masuk ke PAN. Karena kalau secara historis orang-orang PAN juga sebenarnya ada hubungan dengan keluarga gitu, ada family, artinya ya udahlah coba masuk di sana gitu. Dan berarti juga
pas keluarga ada di PAN itu, kalau misalnya Dwiki ke P3, apakah melanggar ADART? Enggak sih. Kalau ada beberapa organisasi, nanti ada enggak bos, ada beberapa organisasi di Iya benar. di luar ADART itu, dalam ADART itu kalau misalnya di luar partai, beda partai itu kan nggak boleh. Nggak turun tuh. Ada. Nggak turun. Gimana sih? Ini gue jadi dewa nih. Ada, tapi kalau di keluarga sih membebaskan ya, artinya mau partai apapun nggak masalah. Sebenarnya kalau bicara nih, kakek gue itu dulu almarhum Haji Tohirudin. Almarhum kakek gue itu dulu salah satu pendiri Golkar Kabupaten Tangerang loh. Itu ada sejarahnya dan bisa dicek faktanya. Sebenarnya tuh dulu tuh waktu masih belum ada Tangerang, belum ada kota Tangerang, Tangsel, masih satu jadi Kabupaten Tangerang. Ya salah satulah ini Golkar. Cuma Jawa Barat. Iya masih Jawa Barat. Loh. Tapi setelah sekian kesini, awalnya juga diajak masuk ke Demokrat, masuk ke apalagi PDI, sempat. Cuma karena ngeliat ada kans terbesar di PAN, karena waktu itu PAN dapat 1 kursi, ya udahlah, ikhtiarnya akhirnya di PAN. Oh. Kenapa berlabuhnya akhirnya di PAN gue milih nyaman? Itu apa yang bikin bisa nyaman di PAN? Apakah ada teman-teman sebaya banyak milenial? Nah ini lucunya. 2019 tuh anak muda di politik nggak seaktif sekarang. Masih artinya udah ada sebagian yang masuk politik, cuma belum se-hype sekarang gitu. Artinya masih baru entrance ya, intro lah. Artinya di partai pun gue juga banyak, rata-rata juga orang-orang tua semua gitu. Tapi ya artinya menempatkan posisi aja lah. Kan dalam hidup gue selalu memegang prinsip, siapapun itu orang kalau lebih tua dari gue ya harus kita hargain, mau apapun latar belakangnya gitu. Artinya komunikasi aja biasa, nyaman. Tapi kan namanya di politik kan pasti ada aja lah, semua hal lah pasti ada. Namanya ya dinamika wajar lah itu. Tapi gue anggap sebuah pembelajaran supaya mental kita nih jadi kuat. Gue nggak pernah mengalami dinamika apa pas masuk ke PAN itu dalam berpolitik itu kan? Masuk. Nah, ada yang senggol-senggol dikit. Kasih cerita lu dikit nih. Masuk sebagai, ini lucu bro. Gue pada tahun masuk 2018, terhitung dari 2018 sampai kemarin jadi ketua DPD, gue nggak dapat jabatan strategis di DPD PAN kota. Hanya sebagai kader. Secara SK kader PAN, punya KTA tapi nggak punya jabatan. Pertama kali masuk 2018, terus bertarung tuh jadi ketua BM PAN Kota Tangerang. Waktu itu lawannya kayak barisan muda Partai Amanat Nasional. Ya mungkin kalau kayak di PDIP tuh kayak apa ya modelnya? Kalau di Golkar tuh kayak Golkar Gerindra Tidar. Golkar mungkin AMPG kali ya, AMPG AMPI, organisasi sayap lah. Lawan waktu itu 3 orang, rata-rata yang memang politik senior semua lah, senior. Berpengalaman lah. Dalam hati gue, buset, gue masih bocah ingusan, masih belum ngerti apa-apa. Tapi karena memang teman-teman meminta, karena kan gue orangnya nggak suka bro ngambil suatu langkah. Tapi gue dulu nih baru nyari dukungan nggak. Kalau gue pengennya kalau emang orang ngedukung, ya bismillah, dorong bareng-bareng lah gitu. Berangkat, ya lawan senior itu. Muswil di BM PAN di Serang deadlock, nggak nentuin tuh ketuanya siapa. Jalan seminggu 2 minggu, berbagai manuver dilakukan ya oleh orang-orang macam-macam. Ya pasti agak keras, ada keras mungkin ya pasti ada kan di politik. Tapi setelah selesai seminggu 2 minggu akhirnya SK menetapkan gua jadi ketua BM PAN kota. Itu pertama kali ngerasain persoalan politik praktis yang sesungguhnya tuh, nyalon ketua BM PAN pada saat itu. Udah terus berjalan, nah tapi ada yang disesalkan bro. Gue jadi ketua BM PAN itu SK ketua BM PAN provinsi kota Tangerang. Cuma yang agak gue sesalkan pada saat gue jadi ketua BM PAN, secara ini jelas gue sebagai ketua BM PAN, tapi SK-nya belum turun-turun. Sampai kemarin gue akhirnya ngundurin diri dan diganti.
Karena Siapa gue yang menurunkan SK itu? kan SK itu DPW provinsi. Waktu itu sampai detik-detik kemarin gue ngundurin diri belum menerima SK acara sah bahwa gue sebagai ketua DPD Bempang Kota Tangerang. Nah itu salah satu kan itu. Iya, itu berarti Nah, itu terjemahin sendiri tuh. Artinya ya itulah sesungguh real politik itu seperti itu. Nah, tapi gue juga nggak mempermasalahkan, bagi gue ya, gue bergerak aja. Cuma kalau sampai tiba-tiba nanti diganti sama orang lain kan berarti wah luar biasa itu. Kita udah ngeluarin apa namanya pikiran, tenaga kan buat bangun real organisasi materi udah pasti gitu. jual lah, pasti semua itu. Cuma kalau tiba-tiba besok diganti, nah akhirnya, Masa berpolitik pakai daun kan? nah tapi kan untuk surat tagline gue mudah berperan gak baperan, gak baper, Iya, biasa-biasa aja. Berarti ada yang baper. Kecuali diputusinnya baru gue baper itu. Masalahnya abang yang satu ini jomblo. Mas. Ini buat yang muda-muda ini jomblo. Ya, dua berarti dua. Tapi lu belum jadi dewan, ini udah dewan. Ini malah udah dewan. Tapi kan besok dilantik. Ini juga salah ya. Terus, gimana? Nah, jadi itu tuh gue jalanin dari 2018 masuk ke 2019 akhirnya gue ikut pencalekan, nyalek, baru belajar tuh ke masyarakat turun. Sederhana bro, gue kalau turun ke masyarakat tuh gue begini ya, gue nggak pernah namanya minta dukungan tuh pasti, tapi dalam pembicaraan yang paling gue utamakan ada gue minta doa. Kenapa kalau gue minta doa ke orang? Karena gue yakin kalau orang niatnya tulus doain gue, artinya itu orang mau bantuin gue. Tapi kalau orang ngomong, ya siap Bang Duki saya bantu, tapi di hati kecilnya tuh nggak ada rasa keinginan untuk doain gue, belum tentu tuh orang mau bantuin. Nah, itu keyakinan aja, hakul yakin aja itu. Yakin. Itu kan nafsi-nafsi. Balik lagi keyakinan. Artinya, tapi yang pasti gue sampaikan ke masyarakat, pertama minta doain, dan gue selalu ngomong tuh depan umum, kalau memang di sini udah ada pilihan lain, nggak apa-apa, bantuin pilihannya. Cuma doanya doain juga saya. Saya selalu ngomong kayak gitu. Gue selalu ngomong kayak gitu karena gue pikir yang selalu gue yakinin adalah kalau orang ditakdirkan, dia mau apapun, kun fayakun, mau apapun caranya juga, kalau emang takdirkan jadi gitu. 1000 orang nggak ngedukung gua, 1 orang yang ngedukung gua, tapi kalau Allah udah mentakdirkan gua jadi, kan pasti jadi. Mau gimana sih caranya itu? Iya, ntar PAW lah, ntar tiba-tiba yang nyoblos malaikat lah, kan nggak ada yang tahu. Itu artinya ya gue terus ikhtiar aja, persoalan jadi nggak jadi, ya itu mah gue udah serahkan lah. Sempet ya Kota Tangerang dapil 4 ya? Dapil 4. Sempet ya dari keluarga itu ada yang meragukan kayak, Oh ada. langsung jadi dewan nih. Ada. Ini biaya kan gede gitu. Ada. Ini kan masih muda. Malah ya banyak gue turun orang-orang. Sampai kadang-kadang ada lucu loh. Ya namanya kan kita anak muda wajar lah. Pasti kan agak inilah. Gue turun mau ngomong, ada orang pas ketika gue turun ada orang ngomong, ya ini mah masih bocah. Udah ngapain milih ini, mending milih dewan yang lain. Ada orang yang ngomong persis samping gue coba. Tapi gue selalu menganggap ya kalau orang berbicara itu mudah-mudahan menjadi salah satu pintu, pemicu dan pintu untuk gue bisa jadi apa yang sesuai dengan tujuan gue. Udah gitu aja gue berpikir ya. Wajar, ngedown wajar. Karena kita juga punya hati, diomongin seperti itu, Dinin. Cuma ya gue berpikir ya namanya juga orang kan bebas-bebas aja lah menilai gitu. Ah iya. Apalagi kita dijek-jekin ya. Ada banyak. Tapi gue berpikir gini, Nabi Muhammad aja manusia sempurna aja, ada yang jelek-jelekin. Lah kita siapa bos? Gue siapa bos? Artinya biasa-biasa aja gitu. Nggak terlalu nganggap hati. Yang jelek-jelekin satu partai beda partai biasanya. Ya dalam satu partai beda partai pasti kan ada aja. Ada aja. Semuanya bisa satu iya. Bener. Bilang ya udahlah. Tapi ya alhamdulillah karena omongan-omongan kadang ada yang ngomong negatif. Ya gue bilang dalam hati kadang-kadang sesek juga ada. Artinya ya Allah kok begini amat ya gitu ya. Tapi gue bilang ya udah show must go on kan. Mau nggak mau harus terus dilanjutin. Hingga akhirnya 2019 dan ini lebih unik bro. Jadi pada saat 2019 itu pemilihan kalau nggak salah April kalau nggak salah ya. April atau 17 April kalau nggak salah. Kampanye gue lakuin, jalan apa, kan masih awam banget tuh politik. Jadi kemana gue mau gue jalanin aja kampanye. Kemana tapi jalan ada yang ngebimbing lu gak? Ini Ki, lu
lo kesini lo. Ada. Ini biar misalnya kan ada beberapa partai kan yang mengharuskan, lu jalannya kesini ya. Ntar kalau lo kesini, ntar lo bentrok sama yang ini nih. Ada. Jadi di PAN itu, nah ini sistem yang sekarang gue modifikasi, yang gue terapin di DPD agar lebih canggih lagi, dalam artian gue nggak segan-segan meng-SP satu caleg kalau dia terlalu offside. Di PAN dari dulu udah ada. Contoh, di dapil gue itu kan pasti ada 11 caleg tuh, yang lainnya. Dan gue nggak pernah masuk ke wilayah notabene itu basis PAN. Contoh, kelurahan gue tuh Sudimara Selatan, depan itu Sudimara Barat. Waktu itu ada satu caleg di situ, dari Sudimara Barat. Padahal kalau ngomongin Sudimara Barat, itu banyak keluarga saudara semua di situ. Hingga akhirnya, karena di situ ada caleg lain juga, gue datang. Gue ngomong terang-terangan, di sini jangan bantuin saya. Di sini mah ada si A lah gitu. Bantuin dia aja, tapi saya minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dan si A bisa jadi. Di PAN tuh ada, karena ya kita nggak mau nanti kalau suarapan habis, nggak gede gitu suarapannya, pecah-pecah, ada. Tapi kalau untuk tujuan ke masyarakat, gue banyakan dibimbing sama ya tokoh masyarakat aja. RT, kalau dari senior dari PAN sendiri yang membimbing itu ada beberapa. Secara politik, tapi bukan secara grassroots ya. Karena kan grassroots kan kita kan peta masing-masing. Jalan, banyak. Mana masih dulu kan gue masih nggak terlalu paham kayak sekarang. Media juga. Dulu gue tuh bikin media sosial di Instagram gue orang gaptek bro. Nih, gue bikin punya namanya Instagram, Facebook, apa dulu tuh, Snapchat, Twitter, percaya nggak? Cuma satu yang gue bikin sendiri, Facebook. Sisanya dibikinin nama temen. Kenapa? Karena kasihan, ya Allah Ki, ngeliat gue tuh, lu bener apa, lu nggak bisa main IG apa? Paling yang gue main cuma dulu kan Line, zaman SMA, baru-baru sekarang kan WA. Itu doang tuh yang gue mainin. Karena gue nggak paham dan nggak ngerti. Kan kalau ke grassroots ini nggak mungkin tukang parkir punya Line. Nah itu makanya akhirnya dikasih tahu. Udah. Baru-baru sekarang. Nah, akhirnya dari situ gue coba. Dulu gue nyalek itu media itu gue sendiri. Bisa gue minta tolong orang di tim ses gue videoin. Dapat ini videonya, gue post aja. Gue nggak ngerti cara ngedit, gue nggak ngerti apa. Artinya gue ya berjalan natural aja gitu. Akhirnya berjalan sampai orang ngomong, ya Allah, ini kasihan amat caleg, medianya jelek amat ini ya. Nggak ada yang ngurusin gitu, karena ya gue juga nggak terlalu paham. Tapi gue baru sadar sekarang betapa pentingnya media. Iya, gitu. untuk anak-anak muda kita sekarang ya. Gue Instagram aja gue nggak ngerti cara dulu ya. Waktu ada story itu tuh Snapgram, nggak ngerti gue cara makanya gimana. Sedih nggak coba bro? Pantas gue kagak dapet cewek dari dulu. Oh, gaptek amat ini. Siapa tahu bisa di podcast ini tiba-tiba bisa jadi. Cuman nge-DM Dwiki susah banget. Gue udah coba approach-nya pakai DM. Nah, itu terbukti apa? Terbukti bahwa gue gaptek. Karena nih bro, gue punya HP, itu cuma buka WA. Yang paling penting WA. Karena kan komunikasi semua WA. Namanya Instagram, itu rata-rata jalanin sama teman-teman media aja. Teman-teman media aja. Jadi gue urusan media tuh nggak yang tapi mantau ini TikTok apalagi enggak terlalu suka. Gue paling media yang paling gue buka YouTube mungkin deretan pertama, karena gue suka baca nonton podcast. Nah karena gue udah tau podcast sekarang, mungkin besok gue tonton terus di podcast. Gila, teman-teman sekarang pasti. Pas kalau ditanya yang paling utama itu, paling utama itu. Iya santai. Minta kopi. Nar, tolong mintain kopi nar. Pak Andi. Nah, jadi tuh dari situ jalan hingga akhirnya 2019 17 April pemilihan. Ya. Caleg itu dapat DCT itu kan otomatis dari restu juga dong dari ketua. Ya. Tentu kan kita bisa dapat restu sebagai yang termuda. Jadi pada saat DCS dikasih tahu bahwa gue nomor 2. Dan pada saat DCT nggak berubah, waktu itu masih nomor 2 juga. Nomor 2 cukup bagus juga loh bro. Gimana cerita itu? Gue nggak, karena gue cuma... Ya tentu ada lobby-lobby dong, masa nggak? Gue cuma ngomong begini, pada saat itu sama ketua. Izin Pak Ketua, saya baru di partai, saya menyadari. Anak muda, saya menyadari, orang baru di PAN. Cuma Pak Ketua, waktu itu almarhum Pak Khalid, saya bilang, Pak Ketua punya pertimbangan sendiri. Sebagai ketua bisa memutuskan,
seperti apa, mana kader terbaik, mana yang mungkin nggak kerja gitu. Nah, saya kembalikan lagi ke Pak Ketua, tapi kalau secara khusus saya meminta di nomor 2. Tapi kalau ada pertimbangan lain karena saya dirasa nggak mampu, yang nggak masalah, saya ditaruh nomor 4, nomor 5, selagi itu kan pemilu terbuka, nggak jadi masalah. Nah, akhirnya berproses, ya hingga akhirnya dapat nomor 2. Dan di tempat lu ada berapa orang? 11. Senior semua itu. Senior semua. Gue lawan ketua DPC waktu itu, lawan ada dari DPP, ada dari DPP. Bersaing di dapil gua, kota. Daerah, kota. Kota dari DPP? Ada. Kalah ya, kota. Kalah tapi untungnya di teman, dari komunikasi. Nah itu, gue di PAN itu enaknya kemarin nyalon sesama, ya kalau itu lawan ya, tapi gue nganggapnya sama kader, kita komunikasi, artinya ini Sudimara Selatan, Tajur, dan lain-lain, ini basis ya bang, mohon maaf nih jangan disentuh, gitu. Ada komunikasi lah. Ya, ada pulau nuwun Ada. itu. Nah, dan PAN kan juga mewajibkan caleg terpilih itu mengganti kompensasi suara. Jadi satu suara yang didapat itu dihargai 20.000. Artinya kalau teman kan dari 11 caleg waktu itu gua. Nah, waktu kompensasi itu rata apa deal-dealan Nah, pada saat itu ada RT-nya, bukan ada RT ya, ini peraturan apa partai, PO. ya PO partai itu menyebutkan suara yang di atas nyampe 1.000 baru bisa diganti. Satu suara 20.000. Nah, sekarang pada saat zaman gua nggak ada batasan, artinya berapapun suaranya wajib diganti. Itu sebagai bentuk kontribusi dewan terpilih terhadap, kan bagaimanapun dewan terpilih kalau dia cuma sendiri nggak bakal jadi. Harus ada yang lain ya kan. Kasihan juga kan, satu partai nggak jadi, duit udah keluar banyak. Nah itu, kan makanya harus teman sendiri. Iya harus ada peduli lah, ada peduli sedikit. Itu jadi berjalan 2019, 17 April gue kepilih. Itu gue ngitung suara gue cuma 4.000 bro. Iya artinya tapi gue cuma ngitung suara 4.000, 4.500 kalau nggak salah. Tapi kan di tergantung partai, ada yang 4.000 sedikit, ya. kecil. Pokoknya gue ngitung 4.500. Tiba-tiba penghitungan di kecamatan kan berjalan tuh kalau nggak salah seminggu apa 10 hari. Jalan, nelfon tuh Bang Dwiki suara 5.000. Yang benar, jangan sampai suara orang lu hitung ke dalam suara gua gituin tuh saksi. Kayak jangan juga suara Bang Dwiki tiba-tiba gaib. Nah itu. Gua bilang, udah penting lu jagain. Di mana ada suara gua, lu jagain jangan sampai tuh hilang satupun. Kalau nambah juga harus jelas nambahnya, jangan yang nambah tiba-tiba. Berjalan seminggu, hitung. Bang Dwiki nambah lagi 5.500, 6.000, 7.000, 8.000, akhirnya terakhir 8.039. Dan yang gue bingung bro, gue tuh nggak pernah ada kecamatan larangan masuk dapil gue. Gue nggak pernah kampanye ke sana, nggak pernah naruh atribut ke sana, karena di sana tuh banyak dewan-dewan kota dari partai lain yang memang bersahabat dengan orang tua. Artinya gue menghargai lah. Gue nggak masuk ke sana, gue nggak. Ya, gue nggak kayak gitu. Ada kalau udah bersahabat sekalipun sama orang tua, kalau udah beda partai ya lawan. Iya lawan juga, tapi ya gue berpikir, gue waktu itu ngitung cukup nih di daerah gue pun cukup. Gue nggak pernah datang ke larangan. Sekalinya ke larangan tuh datang makan di warung Ampera. Tadi nggak pernah sosialisasi. Tapi pada saat penghitungan pleno kecamatan, gue dapat sekecamatan larangan itu hampir sekitar 900-an. 900-an suara. Yang artinya gue beranggapan, nah itu salah satu yang gue bilang, kalau lo menghendaki orang jadi, ada aja tuh caranya tuh. Mau gimana sih juga. Udah akhirnya pas jalan dateng, kan gue nggak terlalu ngerti ya dulu ya bro ya, masih awam lah kita. Tiba-tiba dikasih tahu ada nelpon Bang Dwiki dapat suara terbesar kedua sekota Tangerang. Itu mungkin berawal dari ya itu awal-awal kehebohan lah kira-kira gitu. Dan gue selalu pada saat, dan gue kan orang nggak percaya bro kalau belum ada putusan yang sah. Jadi selama proses penghitungan walaupun suara gue gede, gue nggak ada yang ngadain syukuran, nggak ada yang ngadain namanya apa sih? Ya selamatan lah gitu, nggak ada. Gue cuma ngundang tim, gue ngucapin makasih udah bersama-sama, ngasih tahu posisi saat ini suara kita sekian, tapi jangan seneng dulu karena boleh seneng nanti ketika gue dilantik 2 September. Tapi selama sampai proses gue dilantik, sebelum dilantik jangan ada dulu yang pura-pura, jangan ngeklaim diri kita menang. Karena menangnya sejati kalau kita nanti udah dilantik. Gue ngomong kayak gitu ke tim. Pasti. Nah, setelah 2 September tuh gue dilantik, bener.
Itu masang petasan kagak berhenti dari ujung jalan ke ujung tuh. Susu di Malang Selatan Tajur, karena euforia mereka kan ketahan tuh dari April dilantik baru September kan agak lama tuh. Akhirnya tim-tim udah Bang Dwiki ya kita pesen kembang api, pesan apa ya udah. Akhirnya mereka Kalau jalan. kata pengantin tuh lagi mau-maunya. Cuma ditahan berbulan-bulan. Benar gak Dinar? Oh, Jadi, dia pasang petasan tuh. pasang petasan tim. Ya artinya dari sekampung tuh rame masang petasan. Akhirnya Bang Dwiki nanggep dangdut. Akhirnya bareng-bareng aja sama tim-tim, karena gue selalu ngomong ke mereka, Bang, abang tuh sama saya jangan nganggep saya dewan, abang tim saya enggak. Saya memposisikan abang-abang tuh abang-abang saya. Kalau yang lebih abang-abang yang mudaan dikit saya anggap abang. Tapi kalau bapak-bapak yang lebih tua saya anggap ya bapak saya sendiri, orang tua saya sendiri. Jadi ke saya jangan nganggap lain, jangan karena saya udah jadi manggilnya dewan. Saya paling nggak suka bang, manggil tetap Ki. Mau Ki kek, mau Dwiki, manggil nama aja. Karena bagi saya mah jabatan itu mah apa ya namanya, udah kayak apa sih, daun jatuh kita tiup aja kan bisa hilang. Ya gue selalu ngomong kayak gitu sama teman-teman, dan akhirnya ya suasana kekeluargaan, persahabatan itu kebangun sama teman-teman tim, dan alhamdulillah sampai detik ini bukannya berkurang, malah orang yang kemarin nggak ngebantu kira-kira jadi mau bantuin gitu. Sekarang di komisi berapa sih? Komisi 2. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Oh. Sosial lah, yang berhubungan sosial. Ya, Sempat ada kebijakan-kebijakan apa sih yang untuk Kota Tangerang yang pernah lu suarakan itu? kemarin itu sama teman-teman Komisi 2, mungkin rumah sakit tuh. Rumah sakit umum mau dibangun tuh. Satu lagi yang di daerah apa tuh, di Jatiung apa Cibodas ya? Apa tuh namanya, lupa lagi namanya. Ada rumah sakit umum mau dibangun satu lagi, tipe C. Nah, itu kemarin teman-teman bersama, bukan kalau bicara itu bukan bicara gue pribadi, tapi itu bicara lembaga. Artinya DPRD bersama pemerintah kota, deal akhirnya bangun rumah sakit umum. Karena kan di DPRD itu kan lembaga politik ya. Artinya bisa tuh kalau kita datang ke sana walaupun berbeda warna, tapi kalau udah bicara kebijakan, bicara apa kan membawa lembaga DPRD. Artinya kemarin dari DPRD berhasil mendorong pemerintah, dan alhamdulillah Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota juga menyetujui hingga terbangun besok rumah sakit umum daerah tipe C. Terus kan juga di Pinang tuh kebangun SMP baru. Nah itu kan kerja keras pemerintah kota dan juga teman-teman DPRD kan. Karena kan DPRD itu fungsinya kan 3, legislasi, budgeting, sama controlling. Itu artinya ya kita selaras saja. Selagi itu kebijakan bagus yang mengena ke masyarakat, ya kita masih setuju. Kecuali kebijakan yang nggak bagus. Tapi dinamika dalam pembahasan pasti ada. Siapa yang bersuara lantang mengatakan ada yang enggak, ada yang iya kan? Kalau rata-rata kalau soal kesehatan semua partai kenceng. Pro. Karena kita akui jumlah masyarakat jumlah masyarakat kita 1,8, malam 2 juta. Kita punya rumah sakit umum daerah di Tangerang. Kalau cuma satu dengan kapasitas bed sekitar 200-an, itu kan rada kurang. Makanya akhirnya inisiatif pemerintah, DPRD, kita bikin rumah sakit lagi. Walaupun tipe C, tapi kan bertahap nanti bisa naik. Kenapa mau ngambil komisi 2? Kenapa nggak yang lain? Karena ya gue suka aja sih di sektor. Kuliah. Itu bagi waktunya gimana bro? Nah ini nanti gue lo kelewat. Oh iya, bagi waktu dulu. Kelewat. Jadi gue 2019, gue masih kuliah. Masih semester berapa ya? 5 apa 6 gitu di UPH. Di UPH. Gue lulus itu baru, lulus S1. Karena kan gue cuti hampir 2 tahun. Dan itu alhamdulillah ya dikasih permakluman sama universitas. Gue baru lulus kemarin kalau nggak salah. 2022, hukum. S1. Oh, Dinar apa sih? Dinar. Nggak jelas. Oh, friend yang disebut-sebut. Terus bagi waktu akhirnya bisa. Bagi waktu bisa. Ya, cuma kan kita namanya anak muda bro, kadang-kadang kan pengen juga kali nyari pacar, nyari apa. Jadi bagi-bagi waktunya ya rada susah itu. Berarti kan bagi waktu untuk sebagai jadi dewan di umur 21. Berarti sempat jadi pimpinan sidang sementara? Enggak, waktu itu di kota itu langsung partai pemenang. Iya, nggak ada kan kalau di DPR kan tua muda.
Kalau di kota itu kemarin partai pemenang 1, partai pemenang 2. Oh, Berarti PDIP sama Gerindra. oke. Pimpinan sidangnya, 2 orang itu. Oh, nggak sempat ngerasain pimpinan sidang. Enggak. Tapi pada saat dilantik, partai menugaskan waktu itu gue jadi wakil ketua Komisi 2. Oke. Wakil ketua Komisi 2. Kalau untuk minta komisi itu apa rekom dari atas, apa bisa mengajukan sendiri? Balik lagi ke fraksi. Fraksi yang menugaskan. Fraksi atas perintah dari DPD. Ketua fraksi itu? Ketua fraksi gue waktu itu Bang Didi Hasbuloh. Ya, satu partai. Tapi kan PAN itu kan nggak dapat satu fraksi. Dia gabungan sama P3. Oh, bukan APSI ya? Bukan, P3. Akhirnya kebagi tuh 2,5 tahun, PAN dulu ketua fraksi. Nah, 2,5 tahun terakhir nih sampai nanti habis, baru P3 ketua fraksinya. Tapi sampai detik ini gue terus bertahan di Komisi 2. Sampai akhirnya, ini keren banget nih, jadi ketua PAN Kota Tangerang, Bos. Itu gimana nih? Bisa dapat ketua PAN, Bos. Dan gue sebagai yang muda aja, ini kayaknya udah diceritain deh, bro. Itu kan out frame, ini kan kita baru pernah tahu. Bos. Ini jadi cuma diceritain, out frame. Cuma kawan satu ini bisa dapat rekom dari perusahaan itu, ngeri juga tuh barang. Apakah ada manuver yang dilakukan? Kebetulan karena tahu pesulap merah, ngontak pesulap merah itu SK-nya dirubah. Oh iya. Padahal bukan gue itu kayaknya. Tapi enggak. Gus Samsudin ketemu pesulap merah. Lu belum pernah ketemu Gus Adin. Nah, jadi urusan ketua DPD itu juga gue nggak nyangka ya, karena waktu itu udah lama senior. wah, Apalagi yang lucu kan itu menyita waktu pikiran sih bener. BM PAN ya. Iya. BM PAN aja SK lu nggak dikeluarin. Nah, Akhirnya lagi sampai ini lu kan, bukan ya, lagi ini kan. Apalagi ini. Nah, jadi awalnya tuh di PAN itu ada kebijakan anggota DPRD dari fraksi PAN wajib mendaftar sebagai calon formatur ketua DPD. Bro, gue masih muda. Kalau Allah kasih umur panjang, perjalanan masih panjang. Gue berpikir ngapain gue buru-buru. Lebih baik gue nyantai dulu, belajar dulu, ini dulu. Jadi gue nggak ada pikiran tuh untuk jadi ketua DPD. Daftar juga ngasih formulir hari terakhir. Kalau nggak salah tuh hari terakhir hari Jumat deh kalau nggak salah. Jumat malam gue dihubungi Sama yang kebetulan pusat. lah Oh. hubungin. Cukup dekat berarti sama pusat. Gue nggak deket bro sama orang pusat. Awalnya tuh gue nggak deket sama orang pusat. Tiba-tiba di kontak itu gimana sih? Gue juga nggak paham. Itu mau gue beranggap malaikat kali itu ngebukain jalan. Jadi nggak deket sama sekali, nggak deket sama orang pusat. Nah ternyata gue dikontak sama orang pusat yang notabene ternyata kenal juga sama gue. Oh, Bang Santri kontak. Ki ditunggu sama Bang Yandri di apa namanya di Ciceri, rumahnya Bang Yandri waktu itu. Datang menghadap ke Ketum Yandri. Ketum Yandri ngomong, Ki ngobrol bla bla bla, Ki besok ke Wican ya dipanggil sama apa namanya Ketum. Oh siap Bang. Mohon izin Bang, urusan apa ya Bang? Udah lu pokoknya datang aja. Datang ke sana. Ketumnya udah Zulhas. Julas. Zulhas ya. Rais. Sebelum Zulhas itu bukan Amin Rais, itu Trisno Bahir, SB. Datang ke Widya Chandra, ke rumah dinasnya Ketum. Tadi ngomong diskusi, dia cerita soal sekolahnya, apanya, tiba-tiba keluar, Ki, besok jadi ketua DPD. Itu omongannya. Nah, omongan. Cuma kan namanya bos, kita kader biasa ketemu sama ketua umum kan rasanya juga, ya Allah itu kayak ketemu sama apa kan? Tunggu di ruang tunggu dulu tuh. Ya, kita begini aja bro. Ini apa nih gitu? Ini sebenarnya Apakah di PAW? iya. Sebenarnya kaki udah rada ini juga gemeteran. Pas ketemu, ya tuh siap. Tapi itu enak. Nah itulah salutnya gue sama Partai PAN, wih deh. ya, partai PAN lah ya. Bukan lagi nih. Artinya sama Bang Yandri, sama apa Bang Zul. Kupikir kalau namanya ketemu ketum kan orang besar bro. Bakal gimana kan? Enggak. Biasanya filternya banyak tuh, lo harus ketemu Baiknya minta ampun. Nyantai. Jadi ngobrolnya kayak orang tua ke anak. Nyantai banget. Ngobrol ini ditanya Ki, gini. Jadi yang awalnya gue begini takut kayak mau ketemu siapa,
Jadi akhirnya enjoy, relax. Jadi kayak orang tua gitu. Gue salut ya, makanya gue salut kenapa. Gimana pun caranya, Bang Zul besok mau gimana, satu komando lah. Tetap tegak lurus, karena beliau itu orangnya benar-benar baiknya luar biasa. Jadi sekarang tegak lurus Bang Zul apa tegak lurus Pak Jokowi? Bang Zul dan Pak Jokowi. Oh, pertanyaannya karena suka bahaya ya. Wah, itu kalau di TikTok nggak bahaya, tahap banget. Jadi ini kan biar bisa dipotong di TikTok. FYP dia. Tapi tenang bro, gue juga dulu Prabowo. Gue dulu Prabowo, tapi ngeliat Pak Jokowi itu luar biasa. Pak Jokowi itu luar biasa. Apalagi orang politik ngelihat cara main Pak Jokowi gimana, waduh. Raja Jawa. Iya, Raja Jawa. Jadi bukannya mah bukan ahli politik, udah guru politik itu Pak Jokowi. Raja menggerakkan. Udah tuh. Luar biasa. Terus Nah, singkat cerita, itu pertemuan kedua dipanggil lagi ke Wican, disuruh bikin formatur sama Bang Yandri, sama Bang Zul, bikin formatur. Dan kalau PAN itu kan bentuknya formatur ya. Jadi, waktu itu ada 6 kandidat. Dari 6 kandidat itu, 1 orang mengundurkan diri, 2 orang yang lain mendukung gua. Berarti kan otomatis dia mundur tuh, karena kan memberikan suaranya ke gua. Sisa 3 orang. Akhirnya ngobrol, diskusi, nggak ketemu deadlock karena nggak ada penyelesaian di bawah. Dibawa ke pusat, akhirnya diumumin gua ketua DPD terpilih. Ke deadlock. Jadi kan diserahin tuh ke bawah, ke sesama calon formatur. Ya sama-sama nggak ada yang mau ngalah. Diskusi. Kayak kita bertiga nih, sisa calon formatur, akhirnya nggak ada yang selesai kan, tapi kerasan sama siapa? terakhir itu head to headnya antara gue sama Bu Ella. Jadi Pak Haji Fauzan, sekretaris PAN sebelum yang kemarin. Pak Haji Fauzan di akhir membuat pernyataan, lo dukung gue jadi ketua. Deadlock sama Bu Ella, saya bilang, ya adalah kita bawa aja ke DPP, nanti biar DPP memutuskan. Dibawa ke DPP, nggak lama diumumkan di koran sama Wakil Ketua Umum PAN, Bang Yandri, Ketua DPD PAN terpilih sebanten, ya termasuk ada nama gue salah satunya. Dan itu secara aklamasi. Cara aklamasi. Tuh. Aklamasi bos, gila, lawan senior semua. Ini termuda masalahnya. Cuma ya artinya yang gue sampaikan ke senior-senior juga, ya gue bisa begini. Gimana cara merangkul senior-senior akhirnya? Gue bilang, waktu itu gue ngomong, Bang, tetep dong. Saya ini, saya ini masih muda. Kalau saya besok ditugaskan jadi ketua DPD, itu nggak bisa kalau saya jalan sendiri. Tetap butuh masukan, tetap butuh ilmu. Gue pun juga harus banyak belajar dari mereka gimana cara memimpin. Kan maksudnya gue pimpin bukan organisasi, partai politik kan. Artinya udah next level lah gue bilang, gue anggapnya. Berbagai macam latar, belakang kan orang. Nah gue harus gimana kan kepentingan, terus apa segala macam. Ya gue minta tolong. Nah mungkin mereka menilai gue di situ kayak orang yang mau belajar. Dan gue orang yang suka belajar, bro. Artinya gue suka memperhatikan gimana cara orang ini mengeksekusi sesuatu, memimpin. Walaupun gue sekarang udah jadi dewan, udah jadi ketua DPD, gue tetap suka belajar. Karena walaupun gue nggak pernah menganggap diri gue tuh ilmunya udah banyak, nggak. Gue selalu menganggap gue kurang ilmu. Gue harus bisa lebih terus aja, jadi belajar terus. Nah, anak muda kan. Ini biasanya patternnya gitu tuh, kalau misalnya kampanye atau sosialisasi bau gitu. Saya ini masih muda, saya masih butuh belajar. Masuk. Itu template ya. Tapi memang, ya itulah akhirnya pada saat itu, ngobrol, diskusi, DPP memutuskan. Hal pertama ketika gue diberikan, waktu itu agak lama tuh, SK itu baru keluar sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Sebelumnya pemilihan itu apa? Itu untuk minta sampai ke pusat itu? Kayaknya itu diumuminnya itu kan 2021 bulan Mei SK. Berarti sekitar Februari Maret lah diumumin ketua DPD PAN terpilih. Cuma waktu itu lama karena ketum masih ada beberapa agenda yang nggak bisa dirubah, nggak bisa diganggu. Jadi baru dikasih itu sekitar Mei tanggal 20-an. Gitu. Diundang, datang nerima SK. Hal pertama yang gue lakukan pada saat itu gue langsung nemuin ketua DPD sebelum gue. Waktu itu almarhum Pak Khalid Maraban. Gue datang, gue ngomong izin. Bersaing juga sama lu? Bersaing. Tapi hebatnya almarhum waktu itu terakhir menyerahkan suaranya dia buat gue. Kenapa dia bisa menyerahkan ya? Apakah dia tersirat dengan kegantengan lo?
Gue nggak tahu bro, gue nggak tahu pada saat itu, cuma yang jelas pada saat rapat formatur yang menyerahkan pertama suaranya ke gue tuh ada Pak almarhum Pak Walid Maraban. Yang pertama, saya mendukung Dwiki sebagai calon ketua formatur. Yang kedua tuh Bang Deha, yang ketua fraksi. Itu yang pertama langsung menyerahkan suara ke lu karena lu udah tahu lu ke pusat apa gimana? Gue nggak tahu bro, kan gue yakin setiap kalau orang bertarung kan pasti punya koneksi masing-masing kan. Yang gue nggak paham itu gimana caranya, cuma pada saat calon ketua formatur, nggak mungkin dibuka di sini. aduh, dibacain aja jangan itu, rada gawat itu. Datang ya, dia cuma ngomong, ada Ki, pesan saya satu, bawa pan lebih besar. Ingat bener pesan almarhum itu terakhir, bawa pan lebih besar. Ya saya menyerahkan suara ke Dwiki. Bang Deha juga menyerahkan suara ke Dwiki. Dan Haji Fauzan juga menyerahkan suara. Di ujungnya Haji Fauzan menyerahkan suara ke gua. Gitu. Akhirnya SK turun, sekretaris terpilih Bang Deha. Gua datang pertama ke almarhum, mohon izin berlapor sekaligus menunjuk beliau jadi ketua MPD, Majelis Pertimbangan. Akhirnya beliau setuju, jalan. Ya takdir Allah, akhirnya beliau pulang. Dipanggil sama Allah lah. Tapi ya pembelajaran itu ya sampai sekarang nih gue jalanin. Sekarang saingan waktu pas mau pemilihan Bu Ella itu masih dipanggil? Oh masih. Oh masih. Beliau tuh sekarang di DPW, pengurus DPW. Oh DPW. Gitu. Kan karena kan beliau juga Dewan Provinsi kan. Oh provinsi. Artinya harus naik di atas tingkat lah. Jadi di provinsi gitu. Apa mungkin karena udah bikin kotanya provinsi deh. Tanya sama Bu Ella aja. Tapi pada prinsipnya baik-baik aja, hubungan gue sama Bu Ella juga baik-baik aja. Semua harus Karena baik-baik aja. ketika gue terpilih, gue komunikasi sama semuanya lah. Artinya minta pertimbangan, kalau memang senior-senior punya orang yang mesti ditempatkan jadi pengurus, terbuka. Dan gue selalu memprioritaskan pos-pos strategis lah untuk para senior-senior kalau memang ada kader-kader yang mau dititipkan. Tapi kan terkadang nih yang muda-muda ini kadang nggak cocok sama yang tua-tua itu. Nah, golongan tua. Makanya kadang-kadang yang tua ini takut yang muda jadi dibabat alas semua. Justru ini lucu bro. Sekarang di PAN yang tua malah kebawa jiwa mudanya. Coba, malah sekarang ada yang main TikTok, main apa. Artinya, gue sampaikan PAN ini partai tengah, partai yang moderat. Siapapun boleh masuk, latar belakang apapun boleh masuk. Nggak ada sekat-sekat lagi. Kita bukan lagi partai yang kanan, kiri. Kita partai yang tengah. Sudah ada perubahan. Ada perubahan. 180 derajat. Nah, itu diprakarsai oleh Ketumpan, Bang Zulhas. Karena pada tradisionalnya PAN ini kan beragamis. Iya, partai yang agamis kan, tapi sekarang dirubah, udah jadi nasionalis agamis. Dan terbukti kan sekarang. Tapi sekarang bukan ada merapat-merapat kayak NU nih. Yaitu strategi. Tapi ya sebenarnya Ketum ini punya hubungan baik lah. NU, Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah kan histori ya. Histori lah yang nggak bisa dipungkiri. Tapi dengan NU dekat, dengan berbagai macam ormas Islam juga deket-deket. Masalahnya Bang, sekarang ada bahasa NU natural sama NU naturalisasi. Ya kalau itu kan ya pribadi lah, itu mah organisasi, balik lagi ke organisasi. Cuma pada prinsipnya Partai PAN memang terbuka, kalangan apapun ya terbuka. Masuk, silakan masuk. Kan banyak. Yang kita heran loh, di Papua, yang salah loh, PAN itu banyak loh kader-kader di sana jadi bupati, wakil bupati, ketua DPRD, boleh dicek, wakil ketua DPRD di daerah Papua ya, provinsi Papua ya, yang notabene mayoritas kan bukan non-muslim kan, nah, itu banyak malah di sana. Artinya, nah inilah yang kita pengen ubah, PAN ini besok harus terbuka. Apa karena Menteri BUMN sekarang, Pak Erick Thohir? Kalau Pak Erick besok harus jadi wapres. Oh, harus jadi wapres. Berarti gimana deklarasinya sekarang? Wapresnya? Kalau wapres Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Tapi kita berharap besok Erlangga Zulhas, nah itu kan cocok itu. Oh masuk tuh masuk. Berarti keinginannya dari DPD Kota Tangerang, Ketua DPD Kota Tangerang, Dwiki Ramadan pengennya Erlangga bersama Zulhas. Boleh. Apa itu bagus. Erlangga bersama Erick Thohir? Kalau bisa Zulhas, tapi kalau memang nggak memungkinkan sama Erick Thohir juga nggak masalah. Karena PAN kan mendorong kan kayak kemarin Wapres Erick Thohir, mendorong lagi Pak Muhadjir Effendi. Tapi kalau sebagai kader pengennya Zulhas presiden. Cuma kan karena kita juga paham dengan sekarang yang udah ada, ya artinya di pos kedua pun nggak masalah. Gitu. Nah,
Karena Ya. lebih sadar lah Ya lebih punya orang dari ya makan benar halus lah. benar benar. Ya akhirnya kan ya kita lihat besok gimana endingnya.